Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Novaria dengan NIM 2311110047. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas TCC, yaitu mengcompare antara dua tools. Di sini saya menggunakan Kaggle dan juga Google Colab. Oke, langsung saja. Sebelah kiri adalah Kaggle dan sebelah kanan adalah Google Colab. Oke, yang pertama kita akan meload dataset. Sama saja. Di mana Kaggle ini lebih unggul hanya memakan waktu eksekusi sekitar 0,4396 detik, sedangkan di Google Colab memakan waktu sekitar 0,5967 detik. Nah, berdasarkan hasil pengujian ini, Kaggle ini menunjukkan kemampuan untuk memproses dataset dalam skala penuh ya sebenarnya. Namun pada praktiknya sempat terjadi keterbatasan memori saat menjalankan proses secara keseluruhan. Sementara itu, Google Colab sejak awalnya memiliki keterbatasan RAM yang menyebabkan kendala atau kegagalan saat memproses dataset besar. Jadi sebenarnya menggunakan seluruh dataset, namun untuk menjaga kefairnessan atau keadilan, dan Google Colab hanya mampu sekitar 100.000 dataset, sehingga akan diberlakukan hal yang sama pada Kaggle juga. Nah, dengan pendekatan ini, proses benchmark ini akan lebih seimbang karena beban kerja yang diberikan itu sama, sehingga perbandingan waktu eksekusi dapat merefleksikan performa komputasi masing-masing platform secara lebih objektif. Selanjutnya itu masuk ke data eksplorasi, di mana yang pertama kita akan melihat info data, di mana Kaggle ini mampu mengeksekusi sekitar 0,0355 detik dan juga Colab mampu mengeksekusi sekitar 0,1040 detik, di mana Kaggle kali ini lebih unggul ya. Masuk ke statistik deskriptif, lalu lagi-lagi Kaggle lebih unggul sekitar 0,0947 detik, sedangkan Google Colab memakan waktu 0,1066 detik. Masuk ke pengecekan missing value dan juga duplicate value ya, di mana Kaggle ini sangat-sangat unggul, hanya memakan waktu sekitar 0,125 detik, dan juga duplicate value memakan waktu sekitar 0,633 detik, sedangkan pada Google Colab memakan waktu sekitar 0,1170 detik ya, berdasarkan hasil eksplorasi data tadi, baik Google Colab maupun Kaggle ini memproses dataset dengan jumlah data yang sama ya, yaitu 100.000 baris dan juga 8 kolom, sehingga perbandingan ini bersifat adil. Data didominasi oleh event view, serta terdapat missing value pada kolom kategori code dan juga brand, dan ada 37 duplikat data. Nah, dari sisi performa ini, Kaggle ini menunjukkan waktu eksekusi yang lebih cepat dan penggunaan memori yang lebih efisien dibandingkan dengan Google Colab, sehingga lebih optimal dalam menangani proses eksplorasi data pada kondisi yang sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke visualisasi, di mana yang pertama nih ada distribusi event type, di mana Google Colab lebih unggul, yaitu memakan waktu sekitar 0,1857, sedangkan Kaggle memakan waktu sekitar 0,1921 detik. Selanjutnya masuk ke distribusi harga, yang dapat kita lihat Kaggle lebih unggul, yaitu memakan waktu sekitar 0,2043 detik. Selanjutnya kita masuk ke heatmap korelasi antar fitur numerik ya, di mana kali ini Kaggle lebih unggul lagi, yaitu memakan waktu sekitar 0,2216 detik. Nah, berdasarkan visualisasi yang tiga yang sebelumnya kita bahas tadi, distribusi event ini menunjukkan bahwa aktivitas penggunaan ini didominasi oleh view, sementara chart dan juga purchase ini jumlahnya jauh lebih sedikit, yaitu menandakan bahwa sebagian besar pengguna ini tidak melanjutkan ke tahap transaksi. Selanjutnya juga distribusi harga ini cenderung skip ke kanan, di mana mayoritas produk berada pada rentang harga rendah hingga menengah, dan dengan sedikit produk dengan harga tinggi. Sementara itu, heatmap korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antar fitur numerik ini relatif lemah, kecuali korelasi sedang antara produk kategori ID. Cara hasil yang sama. Namun
waktu eksekusi lebih cepat. Lanjut masuk ke pre-processing. Yang pertama kita ada pre-processing copy data, lalu ada handling missing value, ada remove duplicate, lalu ada convert date time, ada feature engineering, lalu ada encoding kategorikal, ada normalisasi price, dan yang terakhir kita akan mendrop kolom yang tidak penting. Nah, ini dapat kita lihat waktu eksekusinya ya. Di drop missing value ada waktu sekitar 0,0248 detik hingga ke drop kolom tidak penting memakan waktu sekitar 0,81 detik. Agak cepat ya. Nah, berdasarkan hasil pre-processing tadi itu data berhasil dibersihkan melalui tahapan penghapusan missing value, duplikasi, konversi data, data akhirnya itu sekitar 99.663 baris dan juga 13 kolom pada kedua platform. Ya, artinya sama ya. Terlihat bahwa proses yang paling memakan waktu itu adalah konversi event time ke date time, terutama pada collab yang cenderung lebih lambat dibandingkan dengan Kaggle. Secara keseluruhan, waktu eksekusi pre-processing di Kaggle ini relatif lebih cepat, seperti sebelum-sebelumnya, juga tentunya stabil, sementara Google Colab ini membutuhkan waktu yang lebih lama pada beberapa tahap. Hal itu menunjukkan bahwa Kaggle memiliki performa komputasi yang lebih efisien dalam menangani proses pre-processing dibandingkan dengan Google Colab dan juga pada kondisi data yang sama. Oke, selanjutnya kita akan memvisualisasikan data setelah dilakukannya pre-processing. Nah, dapat kita lihat yang pertama ada distribusi event type setelah encoding, di mana Kaggle ini jauh lebih cepat ya, hanya memakan waktu sekitar 0,1433 detik. Lalu ada distribusi price setelah normalisasi. Ini juga sangat-sangat jauh perbedaannya, Kaggle sangat-sangat lebih cepat. Lalu ada heatmap korelasi setelah preprocessing. Ini juga dapat dilihat lebih kecil ya setelah proses encoding. Nilai event view, satu chart dan juga dua artinya purchase. Distribusi harga ini bersifat sederhana dengan produk yang berbeda. Ini juga menunjukkan antar fitur yang relasi antar produk ini juga kategori ID. Nah, dari sisi performa, masih proses visualisasi di Colab dan Kaggle ini konsisten, Kaggle ini tuh mampu mengeksekusi proses lebih cepat dibandingkan dengan Colab, sehingga menunjukkan efisiensi komputasi juga yang lebih baik tentunya. Oke, selanjutnya ini yang kita tunggu-tunggu, itu masuk ke tampilan hasil akhir benchmarking ya, atau ringkasannya. Nah, dapat dilihat sangat-sangat jelas sekali perbedaan waktunya. Dan yang paling terlihat adalah waktu load dataset ada sekitar ini, dan di Colab sekitar ini. Jadi sangat-sangat berbanding terbalik ya. Namun berdasarkan hasilnya itu, Google Colab ini memiliki total waktu eksekusi yang jauh lebih cepat, itu cuma sekitar kurang lebih 7 detik dibandingkan dengan Kaggle memakan waktu sekitar 224 detik. Namun perbedaan itu dipengaruhi oleh adanya proses loading dataset yang sangat besar pada Kaggle di awal. Seperti yang dibilang tadi, Kaggle itu mampu mengeksekusi seluruh dataset di awal. Namun untuk keadilan atau fairness, akhirnya hanya digunakan sekitar 100.000 dataset sesuai dengan Colab. Jadinya beban yang diberikan di dua platform itu sama. Nah, jika dibandingkan pada proses-proses utama seperti preprocessing dan juga visualisasi yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, dapat kita lihat juga Kaggle ini jauh-jauh lebih cepat dan juga lebih efisien dibandingkan dengan Colab. Hal itu menunjukkan bahwa meskipun Colab terlihat lebih cepat secara total, namun Kaggle ini memiliki performa yang lebih konsisten dan juga efisien dalam menangani proses komputasi ketika beban ini sudah dimasukkan dan memiliki beban yang sama antara dua platform tersebut. Selanjutnya, masuk ke CPU info dan juga RAM info. Nah, dapat dilihat juga ya, berdasarkan informasi di atas, Google Colab ini menggunakan CPU Intel Xeon dengan 2 vCPU dan juga RAM sekitar 12 GB, sedangkan Kaggle itu menggunakan CPU yang sama, namun dengan 4 vCPU dan juga RAM yang lebih besar, yaitu sekitar 31 GB. Perbedaan yang cukup jauh. Hal itu menunjukkan bahwa Kaggle memiliki sumber daya komputasi yang lebih tinggi, baik dari sisi jumlah core maupun kapasitas memori. Dan dengan resource yang lebih besar, Kaggle ini cenderung lebih mampu menangani proses komputasi yang lebih berat dan juga stabil, terutama pada pengolahan data skala besar dibandingkan dengan Google Colab. Jadi kesimpulannya adalah Kaggle ini lebih
efisien dan juga stabil untuk menangani data yang lebih besar dibandingkan dengan Google Colab. Oke, baik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.